Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, saya Fajar Setiorini SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Kali ini yang pertama, saya akan mendeskripsikan bagaimana perasaan saya setelah mempelajari modul 3.3. Yang menarik dari modul pengelolaan program yang berdampak pada murid ini adalah perubahan paradigma berpikir saya dalam pengambilan keputusan yang awalnya menggunakan pendekatan berbasis masalah, kini lebih berbasis kekuatan. Jadi, perasaan saya sejak awal membaca modul ini adalah antusias tinggi agar dapat mempelajari bagaimana menyusun program yang mampu melatih kepemimpinan murid. Dalam implementasinya dalam pembelajaran, saya mengajak murid untuk aktif berpendapat tentang perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, saya mendengarkan voice, choice, dan ownership dari murid. Selain itu, dalam pengelolaan kegiatan sekolah, saya melibatkan murid aktif dalam kepanitiaan. Yang perlu saya kembangkan adalah kemampuan saya untuk meningkatkan semangat berkolaborasi antar murid, dan dengan mempelajari modul ini, saya merasa kompetensi saya sebagai guru penggerak makin bertambah, terutama kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Hal kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah intisari dari modul 3.3. Di sini dipelajari tentang kepemimpinan murid atau student agency, yang artinya kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, mengutarakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar, mengomunikasikan pemahaman mereka pada orang lain, serta melakukan tindakan nyata sebagai hasil dari proses belajar mereka. Ketika murid mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran, artinya mereka mendapat kesempatan untuk memiliki suara, pilihan, serta kepemilikan dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan kesempatan inilah, murid akan dapat mengembangkan kapasitas dirinya dalam proses belajarnya sendiri. Dan tugas guru adalah menyediakan lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang dikembangkan, sehingga murid dapat mengorganisasikan hingga merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Dengan memberikan kesempatan pada murid untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran, guru juga telah menumbuhkan karakter murid yang menunjukkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Hal ketiga yang akan saya sampaikan adalah keterkaitan dengan modul sebelumnya. Jika dikaitkan dengan modul 1.1, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini merefleksikan filosofi Ki Hajar Dewantara ketika guru adalah pamong yang menuntun dan merawat tumbuhnya kodrat alam anak. Selain itu, dengan memberikan kesempatan pada murid untuk melatih voice, choice, dan ownership, maka guru telah menyiapkan murid untuk menjadi anggota masyarakat yang bahagia dengan sebenarnya. Jika dikaitkan dengan modul 1.2, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini memberikan kesempatan pada guru untuk melatih kemampuan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, terutama pada kemampuan untuk berkolaborasi dan dapat menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keprofesian serta komunitas lain untuk menunjang kesuksesan program sekolah yang berdampak pada murid. Jika dikaitkan dengan modul 1.3, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini memberikan kesempatan pada guru untuk mewujudkan visi dan menyusun program yang menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, serta menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan
dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika dikaitkan dengan modul 1.4, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini memberikan kesempatan pada guru untuk merencanakan, melaksanakan dengan melibatkan murid secara aktif untuk membentuk budaya positif serta kebiasaan positif pada murid hingga terwujud murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Jika dikaitkan dengan modul 2.1, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam implementasinya, dengan memperhatikan voice, choice, dan ownership, guru berusaha telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jika dikaitkan dengan modul 2.2, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini juga perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Hal ini untuk mengembangkan kesadaran penuh atau mindfulness murid. Agar dalam melaksanakan program sekolah, murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan modul 2.3, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini memberikan ruang pada guru untuk melakukan coaching, untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid dapat diharapkan agar tercipta murid merdeka belajar. Jika dikaitkan dengan modul 3.1, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini memberikan kesempatan pada guru serta murid dalam pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan 3 prinsip, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dalam implementasi pengelolaan program ini, kesemuanya dapat dilatih secara alami. Jika dikaitkan dengan modul 3.2, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid ini juga memberikan kesempatan pada guru serta murid untuk menganalisa kekuatan serta aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung berjalannya program serta kegiatan yang ingin diselenggarakan tersebut. Hal terakhir dalam video ini adalah perspektif saya tentang program yang berdampak pada murid. Yang pertama, program yang direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan murid, sekolah, dan keberlangsungan pembelajaran murid. Yang kedua, program harus memperhatikan kesepakatan murid dengan mendengarkan pendapat, pilihan, serta kesempatan untuk merasa memiliki program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, program yang dirancang haruslah mampu mengembangkan potensi murid. Yang keempat, program yang dikelola seharusnya bersifat kolaboratif, baik antar murid, bersama guru maupun orang tua, sehingga dapat meningkatkan kualitas komunitas pembelajar serta terwujudnya kepemimpinan murid. Dan yang kelima, program yang dikelola juga harus menerapkan refleksi dan evaluasi di akhir kegiatan, yang hasilnya dapat menjadi referensi dan perbaikan untuk menjalankan program selanjutnya, bahkan sebagai pedoman untuk merancang program yang akan datang. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, meski sekecil apapun, lakukan perubahan, minimal untuk kelasmu sendiri. Komunitasmu dan lingkunganmu akan mengikuti. Yang pasti, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih, saya Fajar Setiarini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.